VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 26 Agustus 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Apa kabar Anda pada hari pertama pekan ini? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi El Zuber El Taib. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan kemeriahan Festival Wow Indonesia di Washington DC untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat. Ternyata kita perlu extra effort untuk atau agar masing-masing masyarakat itu memahami pihak yang lain. Dan mengenai tambahan dukungan bagi Trump dari kandidat presiden independen. Don't you want a president who's going to get us out of the wars and who's going to rebuild the middle class in this country? Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Paus Fransiskus mengkritik larangan Ukraina baru-baru ini terhadap kegiatan kelompok-kelompok agama yang terkait dengan Gereja Ortodoks Rusia selama doa Malaikat Tuhan atau Angelus pada hari Minggu 25 Agustus dan menyerukan kebebasan umat untuk berdoa di gereja mereka sendiri. Continuo a seguire con dolore i combattimenti. Tolong, jangan ada gereja Kristen yang dihapuskan secara langsung atau tidak langsung, kata Paus menanggapi langkah Kiev. Rancangan undang-undang tersebut yang disetujui oleh Parlemen Ukraina awal pekan ini menciptakan perangkat hukum bagi pemerintah untuk melarang aktivitas kelompok agama manapun yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan Rusia atau mendukung invasi mereka ke Ukraina. Biarlah mereka yang ingin berdoa di tempat yang mereka anggap sebagai gereja mereka, kata Paus Fransiskus. 5 orang tewas dalam penembakan oleh Ukraina di wilayah perbatasan Rusia di Belgorod, kata para pejabat hari Minggu 25 Agustus. Sementara itu, pasukan Rusia menyerang sebuah hotel di Ukraina Timur, menyebabkan seorang wartawan dinyatakan hilang dan 2 lainnya terluka. 12 orang lainnya terluka di desa Rakiton, Rusia, 38 km dari perbatasan Ukraina, termasuk seorang gadis berusia 16 tahun yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis, kata Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Seorang pria lain juga tewas dalam serangan drone terpisah di desa perbatasan Solovevka, tulisnya kemudian di media sosial. Pasukan Rusia menyerang sebuah hotel semalam di kota Kramatorsk di Donetsk, Ukraina Timur, melukai 2 orang dan menyebabkan 1 orang terjebak di bawah reruntuhan, kata Gubernur Donetsk, Vadim Vilashkin. Mereka dilaporkan adalah para wartawan dari Ukraina, Amerika, dan Inggris. Kantor berita Reuters mengatakan pada hari Minggu bahwa jurnalisnya yang meliput perang di Ukraina hilang dan 2 anggota tim lainnya dirawat di rumah sakit setelah Hotel Sapphire, tempat kru beranggotakan 6 orang itu menginap, terkena serangan rudal pada hari Sabtu. The Voice of America, VOA. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan serangan kelompok militan tersebut untuk membalas pembunuhan salah satu komandannya kini telah berakhir dan masyarakat dapat kembali ke rumah mereka masing-masing di Lebanon. إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود. Sebelumnya Hizbullah dan Israel baku tembak dalam salah satu hari paling intens dalam baku tembak. Israel melancarkan gelombang serangan udara di Lebanon Selatan pada Minggu pagi dalam apa yang disebutnya sebagai serangan pendahuluan untuk mencegah serangan roket dan rudal besar-besaran Hizbullah. Kelompok militan tersebut mengatakan pihaknya menembakkan ratusan roket dan drone untuk membalas pembunuhan seorang komandan penting mereka bulan lalu. Kedua belah pihak menghentikan baku tembak besar-besaran pada pertengahan pagi, menandakan tidak adanya eskalasi lebih lanjut. Hal ini terjadi ketika Mesir menjadi tuan rumah perundingan tingkat tinggi yang bertujuan untuk mewujudkan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 10 bulan di Gaza, yang diharapkan para diplomat akan meredakan ketegangan regional. Puluhan ribu pengungsi Rohingya dari Myanmar yang tinggal di kamp-kamp yang luas di Bangladesh memperingati 7 tahun eksodus massal mereka pada hari Minggu, menuntut mereka kembali dengan selamat ke negara bagian Rakhine di Myanmar.
Para pengungsi berkumpul di lapangan terbuka di Kamp Kutupalong di distrik Cox's Bazar sambil membawa spanduk-spanduk dan poster-poster bertuliskan harapan adalah rumah dan kami Rohingya adalah warga negara Myanmar, mengabaikan turunnya hujan pada hari yang diperingati sebagai Hari Genosida Rohingya. Pada tanggal 25 Agustus 2017, ratusan ribu pengungsi mulai melintasi perbatasan ke Bangladesh dengan berjalan kaki dan naik perahu, menghindari pembunuhan tanpa pandang bulu dan kekerasan lainnya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Myanmar telah melancarkan tindakan keras dan brutal menyusul serangan yang dilakukan oleh sebuah kelompok pemberontak di pos-pos penjagaan. Skala organisasi dan keganasan operasi tersebut menimbulkan tuduhan dari komunitas internasional termasuk PBB sebagai pembersihan etnis dan genosida. Presiden Suriah Assad mengatakan kepada parlemen pada hari Minggu bahwa seharusnya tidak ada masalah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan Turki. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Rakyat Suriah, Assad mengatakan Suriah tidak memiliki masalah dalam membahas topik pengungsi dan terorisme yang diangkat oleh pejabat Turki, serta masalah penarikan pasukan dari Suriah dan terorisme yang dikemukakan oleh para pejabat Suriah. Ketika kesepakatan mengenai topik-topik ini tercapai, pernyataan bersama harus dikeluarkan melalui pertemuan antara pejabat kedua belah pihak pada tingkat yang akan ditentukan kemudian, kata Assad. Assad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengisyaratkan bahwa mereka tertarik untuk memulihkan hubungan diplomatik yang telah terputus selama lebih dari 1 dekade. Pada pertemuan puncak NATO di Washington pada pertengahan Juli, Erdogan mengatakan bahwa ia berharap dapat mengatur pertemuan dengan Assad untuk pertama kalinya sejak kedua negara memutuskan hubungan pada tahun 2011. Demikian berita dunia pagi ini. VOA This Morning. Pendengar, lebih dari 10.000 orang memadati Festival Wow Indonesia yang dilangsungkan di jantung ibu kota Washington DC untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Selain pertunjukan kesenian dan pameran budaya, warga rela antre berjam-jam untuk menikmati makanan khas Indonesia seperti sate dan rendang. Berikut laporan tim VOA. Pendengar, dangdut dan lagu-lagu tradisional Indonesia silih berganti dengan alunan gamelan, kolintang dan angklung, serta tarian Bali dan Aceh, reog Ponorogo, fashion show dan karnaval ratusan anak-anak muda Indonesia yang mengenakan beragam pakaian daerah berwarna-warni. Ada juga kehadiran musisi dan penyanyi terkenal seperti Andin, Stephanie Putri, Aureli Moremans, Kristen Delaware dan Ronald Stephen, serta saksofonis Yuyun George yang memeriahkan 2 panggung Wow Indonesia. Panggung pertama langsung dilatar belakangi Gedung Kongres Amerika, sementara panggung kedua berada di Jalan 7 yang berbatasan dengan Pennsylvania Avenue. Untuk pertama kali dalam sejarah hubungan Indonesia-Amerika, Pennsylvania Avenue ditutup 4 blok untuk pesta ini. Di antara kedua panggung ini terdapat sekitar 100 tenda makanan khas Indonesia, pakaian dan kain tradisional, pernak-pernik budaya hingga UKM yang sebagian besar didatangkan langsung dari tanah air. Kuasa Usaha Indonesia ad interim KBRI di Washington DC, Sade Bimantara mengatakan, untuk 1 hari ini saja, semua warga di Amerika dapat mengunjungi Indonesia tanpa paspor. This festival will showcase the best of Indonesia. No passports needed today. Activities, games, fun, products, and food. Sate, rendang, dessert. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang juga terbang selama lebih dari 20 jam bersama Menteri UKM Teten Masduki untuk membuka perhelatan Akbar Wow Indonesia di DC, memuji acara yang merupakan bagian dari perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika. Dalam wawancara khusus dengan VOA setelah membuka acara itu, Retno mengatakan, dalam mempertahankan hubungan diplomasi yang erat ada satu hal yang kerap dilupakan, yaitu hubungan antar individu. Kadang-kadang kita ini taken for granted bahwa kita saling mengenal, tapi ternyata enggak. Kalau kita telisik lebih jauh, ternyata kita perlu extra effort untuk atau agar masing-masing masyarakat itu memahami pihak yang lain. Karena kalau masyarakatnya paham satu sama lain, maka ini akan menjadi kontributor atau akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi upaya kita dari pemerintah untuk mendekatkan diri, untuk memperkuat hubungan bilateral. Dirjen Urusan Luar Negeri di Biro Global Talent Management di Departemen Luar Negeri Amerika, Marcia Bernica juga memuji hubungan kuat diplomasi dan warga Indonesia Amerika. It's a momentous occasion, and it is the perfect opportunity to honor the depth
and breadth of our relationship. Susie Hayward, warga Indonesia yang sudah lama menetap di Amerika, menilai festival ini akan semakin membuat Indonesia diperhitungkan. This is amazing. It's going to be put Indonesia in the map. Hal senada disampaikan Claire Wolfowitz, mantan istri mantan duta besar Amerika untuk Indonesia, yang mengenakan kebaya dan selendang merah dan ikut menari serta bergabung dalam karnaval budaya. Ia bahkan sempat khawatir bahwa para pengunjung akan kehabisan makanan mengingat panjangnya antrian orang yang ingin merasakan enaknya sate atau nasi padang. We are family, satu keluarga. We have a great time. We all make mistakes. It's okay. We have a very good time, always. Demikian laporan tim VOA. Pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump mungkin akan mendapat suara tambahan dari para pendukung kandidat lain dalam pemilihan presiden November mendatang. Robert F. Kennedy Jr. Jumat mengumumkan pengunduran dirinya dan menyatakan mendukung Trump, calon presiden dari Partai Republik. Koresponden senior VOA di Washington, Caroline Presutti, berada di Glendale, Arizona, tempat keduanya berkampanye bersama untuk pertama kalinya. Selengkapnya bersama Arif Budiman. Robert F. Kennedy Jr., kandidat presiden independen yang mungkin bisa ikut mengguncang pemilihan presiden mendatang, sekarang menjadi pendukung mantan Presiden Donald Trump. Keduanya berada di atas panggung kampanye yang sama Jumat lalu untuk pertama kalinya. Pada kesempatan itu, RFK Jr. mengatakan, Don't you want a president who's going to get us out of the wars and who's going to rebuild the middle class in this country? Tidakkah Anda menginginkan seorang presiden yang akan menyelamatkan kita dari perang dan yang akan membangun kembali kelas menengah di negara ini? Peristiwa percobaan pembunuhan yang dialami Trump sepertinya menghubungkan kedua tokoh ini. Pada bulan Juli, Trump terluka dalam percobaan pembunuhan. Sementara itu, paman RFK Jr., Presiden Partai Demokrat John F. Kennedy, dan ayahnya Jaksa Agung Robert F. Kennedy dibunuh. Pada hari Jumat, Trump membuat janji. Upon my election, I will establish a new independent presidential. Setelah saya terpilih, saya akan membentuk komisi independen baru untuk menyelidiki upaya-upaya pembunuhan. Komisi ini bertugas mengungkap semua dokumen yang tersisa berkaitan dengan pembunuhan John F. Kennedy. Ketika RFK Jr. mengumumkan pencalonannya sebagai calon independen, anggota keluarganya sendiri berkampanye menentangnya. Sebaliknya mereka mendukung kubu Demokrat, partai keluarganya. RFK Jr. adalah kandidat kontroversial. Ia dikenal sebagai penentang vaksin dan ahli teori konspirasi tentang COVID-19 dan peristiwa 11 September. Dalam sebuah pernyataan, Partai Demokrat mengklaim bahwa jajak pendapat menunjukkan segelintir pemilih yang masih mendukung RFK Jr. terpecah antara kandidat Demokrat Kamala Harris dan Trump. Beberapa analis mengatakan para pendukung RFK Jr. mungkin tidak akan memilih sama sekali. Ada pula yang memperkirakan dampak jangka pendek bagi Trump seperti John Fortier dari lembaga think tank American Enterprise Institute. It's slightly helpful to Donald Trump. Ini sedikit membantu Donald Trump, namun saya pikir secara keseluruhan ini akan menjadi persaingan yang ketat antara kedua kandidat, kedua partai. Para pendukung Trump menyambut RFK Jr. Seorang pendukung Trump, Karen Pearl, mengatakan, They're showing that the party that his uncle, father, mereka menunjukkan bahwa partai yang dulu diusung pamannya, ayahnya, bahkan seluruh keluarganya, bukanlah partai yang sama seperti dulu. Arif Budiman, VOA Washington. Wakil Presiden Kamala Harris menegaskan kembali dukungannya untuk Israel dalam pidato penerimaannya sebagai calon presiden di Konvensi Nasional Partai Demokrat yang menandakan pemerintahannya tidak akan menyimpang dari kebijakan Biden untuk perang di Gaza. Namun delegasi pro-Palestina mengatakan mereka akan terus berusaha mengajukan syarat-syarat bantuan militer Amerika ke Israel. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan selengkapnya. Demonstran pro-Palestina berusaha keras, namun mereka tidak berhasil mengubah dukungan Kamala Harris untuk Israel. Dalam pidato penerimaannya sebagai calon presiden partai, ia menggarisbawahi dukungan itu, bahkan saat ia menegaskan hak-hak Palestina. Presiden Biden dan saya berupaya mengakhiri perang ini sehingga Israel aman, para sandera dibebaskan, penderitaan di Gaza berakhir dan rakyat Palestina dapat mewujudkan hak mereka atas martabat, keamanan, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Seruan untuk embargo senjata tidak dihiraukan.
Platform atau program yang disetujui oleh partai pada hari Senin menyatakan kembali dukungan untuk Israel, kesepakatan gencatan senjata untuk pembebasan sandera, dan solusi dua negara. Harris lebih vokal dalam melindungi kehidupan warga Palestina, namun para ajudannya mengatakan kebijakan Israelnya tidak mungkin menyimpang dari kebijakan Presiden Joe Biden. Haley Soifer adalah CEO Dewan Demokratik Yahudi Amerika. Dia menyatakan, Saya adalah penasihat keamanan nasionalnya di Senat. Saya tahu bahwa dia adalah pendukung setia hubungan Amerika Serikat dan Israel, karena itu adalah kepentingan keamanan nasional kita. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh lebih dari sekadar opini publik, bahkan ketika jajak pendapat menunjukkan semakin banyak orang Amerika menginginkan para pemimpin mereka untuk mengurangi dukungan bagi Israel. Inga Gibson, seorang anggota delegasi yang tidak berkomitmen dari Hawaii, mengatakan, Saya menemukan bahwa banyak orang benar-benar bersama kami dalam masalah ini, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana mereka bisa terlibat. Saya merasa kita telah membuat kemajuan yang luar biasa. Delegasi pro-Palestina tidak senang karena pembicara mereka hanya diberi kesempatan untuk berbicara di sela-sela acara, tidak seperti orang tua dari seorang sandera Amerika yang ditawan oleh Hamas yang menyampaikan pidato di konvensi. Delegasi pro-Israel mengatakan bahwa isu tersebut seharusnya tidak menciptakan perpecahan dalam partai, seperti disampaikan oleh Andrew Lechman, anggota delegasi dari California. Kita semua prihatin dengan warga sipil Gaza, tetapi kita juga prihatin dengan orang-orang Israel dan keselamatan serta keamanan mereka. Pragmatisme adalah kuncinya, kata Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison, seorang Muslim dan bersimpati terhadap perjuangan Palestina. Anda harus menang untuk berkuasa. Harris, jumlah dukungannya meningkat di mana-mana. Peluang keberhasilannya lebih tinggi. Jadi, meskipun tuntutan mereka tidak ada yang dipenuhi, delegasi pro-Palestina mengatakan mereka bertekad akan terus memperjuangkan tujuan mereka.